Masih kayak di kepalaku seperti ini progresnya Renata gitu. Tapi Mbak Upi approve ketika syuting ya memang sengaja malah diperlihatkan. Terus sampai berapa kilo sih? 5. Berasa nggak tadi? Iya. Tapi kalau Kak Bayu kayaknya lebih gemuk dari sini. Pakai nama? Lu jangan polisi ini. Cuma Jadi kan Laura sempat cerita kan kalau dia nggak biasanya nyemil di lokasi syuting, tapi di syuting kita ini dia nggak nyemil. Jadi snack-snacknya Laura aku makan. dikira emang ada. Mas Aryo, apa komentarnya sebagai pria yang suka memilih peran red flag? Mungkin ini baru 2 kali ya. Iya. Jadi sebenarnya baru ya mungkin kalau bagi saya sih message-nya yang kami pengen utarakan. Jadi penting sekali kita melihat bahwa ada sosok laki-laki di dalam realita yang mungkin juga seperti Edwin dan juga korban seperti Renata yang memang harus tabu-tabu yang masyarakat juga harus tahu gitu ya. Mbak Upi susah nggak menyatukan cast-castnya sendiri? Menyatukannya, jadwalnya. Milih dan segala macam. Jadwal lah enggak ya, kalau begitu mereka udah di kita ketemu semuanya, memang jadwalnya pasti udah sesuaikan dengan syuting kita gitu. Yang pasti sih memang saya memilih mereka karena saya kerasa memang cerita ini dilahirin untuk mereka. Asmara sendiri ketika mengucapkan dialog-dialog yang ekstrim itu di skrip ada atau tidak? Iya, emang itu ada, itu semua di skrip. Dan aku senang banget kerja sama Ovi karena Ovi benar-benar tahu dia maunya exactly mau kayak apa, jadi directionnya juga jelas. Dan ya aku berusaha melahirkan Asmara bersama Ovi. Sebenarnya tuh sebenarnya saya agak minta dia untuk merubah tone suaranya dia, cara dia. Kan biasanya di film-film kan dia gitu kan nenek. Nah di sini saya pengen dia lebih dewasa gitu. Jadi memang dia ngubah banget, coba merubah tone suaranya dia. Ya itu tantangan juga berat. Mungkin kalau ada mungkin ada nggak sih di film ini yang sedikit relate dengan kehidupan nyata, mungkin gak kekerasan tapi mungkin kayak sebagai cewek susah untuk ekspresikan diri atau merasa tertekan dengan ekspektasi orang-orang gitu. Asmara apa? Dua-duanya. Satu-satu. Gimana perempuan itu susah mengekspresikan diri? Relate nggak? Kalau di film ini kita justru kayak ngasih lihat dua perempuan yang berbeda karakternya, dan menurut saya ya penting banget juga peran perempuan dan sama perempuan lain yang saling support each other dan kayak punya kesempatan untuk diskusi untuk kesehatan mental mereka bersama gitu. Itu penting banget sih, punya safe space. Cuman di Hidup Semati kan dihadirkan ceritanya seperti ini, tapi buat saya juga cukup bersyukur punya teman-teman perempuan yang selalu support saya. Dan saya rasa di film ini sebagai Asmara punya lawan main seperti Kak Laura, kita juga saling support banget. Sekarang mungkin di dalam di kehidupan pribadi tipe yang suka pendiam, lebih milih diam kayak Kak Laura di film apa gimana, apa bebas? Ya tergantung situasi ya. Tapi ya aku berusaha memperjuangkan apa yang aku mau. Sama sih, aku tipe yang selalu mengutarakan apa yang aku rasakan, apa yang aku pikirkan gitu. Jadi kalau misalnya ditanya relate apa enggak, tentu aku nggak pernah ngalamin hal yang dialami Renata, tapi aku bisa paham dengan orang-orang yang punya karakter seperti Renata gitu. Itu hal yang banyak sekali terjadi di sekitar kita. Mungkin kita bisa lihat di berita, mungkin dari teman dekat yang pernah ngalamin itu semua. Jadi film ini tuh benar-benar aku merasa karakter ini jauh dari aku, tapi sangat dekat juga di satu sisi karena aku sering dengar, menyaksikan juga orang-orang yang mengalami hal yang dialami Renata. Kalau kalian cara healingnya gimana sih? Kan kalau di film kayak ada quality time sama teman gitu. Kalau in real life kalian cara healingnya gimana? In real life sebenarnya syuting tuh salah satu me time juga sih. Aku bisa ketemu banyak orang, bisa masuk ke karakter yang baru lagi, ngerasain hal-hal baru lagi. Jadi syuting tuh buat aku adalah playgroundku untuk aku bisa ngerasain banyak hal gitu yang aku nggak pernah rasain sebelumnya. Tapi mereka didampingi psikolog juga nggak sih? Saya
Psikolognya Mbak Upi. Nggak didampingin psikolog, tapi kita memang, makanya saya bilang di awal tadi tuh kita nggak banyak reading sebenarnya, tapi kita banyak diskusi tentang ceritanya, tentang konfliknya, tentang masalahnya, karakternya per karakter gitu. Jadi bukan masalah kita reading baca skripnya, enggak, tapi kita lebih dalam dari itu sebenarnya gitu. Mendalami orang-orang seperti Renata seperti apa, orang-orang seperti Edwin bagaimana gitu, tentang dogma-dogma yang ada di luar, tentang patriarki. Jadi kita lebih banyak diskusinya sih. Asmara sama Mbak Upi mungkin bisa saya ada adegan yang di toilet yang ditemukan apa bisa harus melepas baju Laundry maksudnya. adegan Yang terakhir. gimana sih prosesnya tuh bikin bisa sebagai apa senyaman itu, terus maksudnya itu kan agak lumayan shocking juga ya untuk Tapi karena emang itu kan closet ya, jadi emang kita bikin di situ cewek semua yang ada di situ. Jadi kita persiapin dulu asmaranya di situ, kita tutupin dulu sampai kita tutupin darah. Sebenarnya juga dia tuh ada memakai penutup sih, cuma kan kita apa Ya, kayak banyak teknik-teknik yang maksudnya kadang-kadang kita lihat di film, kok bisa kayak gitu, tapi itu kayak udah ada teknisnya, ada persiapannya, dan tentunya aku juga mau mengambil peran ini juga karena percaya sama Upi. Terus kalau yang adegan joget-joget di tempat laundry itu susah nggak sih ini berdua? Sebetulnya karena dari awal kita juga udah dikirimin lagunya dan udah percaya sama Mbak Upi dan udah tahu skripnya seperti itu dan memang karakter yang harus dihadirkan seperti itu, kita langsung take ya kayak nggak ada latihan, cuman kayak ada beberapa opsi dan juga tektokan atau janjian dengan Bang Yunus sebagai DOP, jadi kayak kita tahu arahnya kemana. Banyak hal-hal yang kita lihat di film, kadang-kadang kita mikir, ini syutingnya gimana, tapi sebenarnya itu ujung-ujungnya sangat teknis sih, jadi kayak kita benar-benar sangat profesional menjalankan pekerjaan kita gitu. Mas Arya, saya boleh lanjutin pertanyaan saya tadi. Biasanya karakter seperti apa sih yang menarik untuk Mas Arya untuk ambil supaya akhirnya mau perankan? Semuanya sih ya, karena memang tugas saya dalam film ini khususnya ya Edwin itu harus digambarkan sebagai orang yang sangat keras, orang yang sangat patriarkis, dan orang yang apa ya, yang bisa dikatakan ya kalau secara umumnya buruk begitu ya, tapi itu memang tugas saya untuk mempersonifikasikan karakternya Edwin sedemikian. Nggak terpengaruh ya di luarannya atau sudah Bagaimana? Itu sudah syuting itu nggak terpengaruh maksudnya karakter? Oh iya, setelah syuting saya adu panco sama Laura, buat-buatan siapa gitu, sama Asmara juga. Tapi yang malah psikologi, sebenarnya apakah kita bertiga psikologisnya Upi kali ya? Konsep. Sharing. Iya. Aryo kan di sini rambutnya panjang kayak gitu. Iya. Beneran karakter Edwin atau gimana? Rambut beneran. Beneran tapi palsu ya? Nggak, karena kan itu juga impresi yang pengen Upi juga depiksikan kan. Bahwa seakan-akan tuh Edwin tuh the so-called perfect husband, the perfect man, tapi ternyata setelah mereka menikah Edwin bertolak belakang. Kalau yang adegan mukulin Laura itu gimana sih? Susah nggak sih melakukan adegan? Sakit nggak sih, Lau? Dia kuat banget aslinya. Tahan banting. Dan semuanya itu udah dipersiapkan. Kita ada workshopnya juga dengan tim stuntman gitu. Jadi semuanya safety dipikirin. Kayak bikin film action tetap aja. Benar, semuanya dikoreografi sebelumnya. Jadi benar-benar safe. Aku nggak ngerasa kesakitan sama sekali. Tinggal aksi reaksinya. Oke, teman-teman terima kasih ya. Persiapan jalan Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Green.